Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita lihat dulu dari tema besarnya adalah The Star, lalu ada Hermit, ada Queen of Swords. Ini dua dari tiga kartunya Major Arcana. Ada sesuatu yang signifikan sekitaran kamu nonton reading ini. Kita bahas dari The Star-nya dulu. The Star itu aku mendapatkan tema gini ya. Itu kan energi pemulihan, energi harapan, terus ada pesan juga tentang bersinar, juga ada panggilan semacam panggilan kayak purpose, atau kamu dipanggil untuk pergi ke tempat lain atau ke suatu situasi atau ketemu dengan orang-orang tertentu. Terus ada juga kayak mendapat tema melihat dengan perspektif lain, berpindah tempat juga bisa. Lalu dengan Hermit ada sesuatu yang kamu perlu pikirin atau dievaluasi atau dikontemplasikan, direnungkan. Dan yang berikutnya adalah Queen of Swords. Ini kayak gini aku dapat temanya. Kecerdasan kamu, keunikan kamu, kapasitas kamu membawa kamu ke suatu tempat di mana kamu melihat keberlimpahan, kebahagiaan, kehangatan, atau apapun gitu yang sudah kamu bangun selama ini, kamu lihat hasilnya ya. Karena gini, aku mendapatkan tema, kalau misalnya sekitaran kamu nonton reading ini ada semacam momen kekecewaan, momen penolakan, momen kayak skenarionya gak berjalan seperti yang kamu mau. Misalnya konteksnya pekerjaan, konteksnya bisnis, jual beli, terus ada perjanjian-perjanjian apa gitu ya. Itu kayak momen gini, kalau kamu pernah dengar rejection is a protection, penolakan itu adalah perlindungan. Jadi kalau misalnya kamu sekitaran nonton reading ini kamu nggak dapat skenario seperti yang kamu mau, semesta sedang mengarahkan kamu ke tempat lain ya. Kita lihat tema besar kamu, kenapa aku bisa bilang gitu. Di tema besar kamu adalah Three of Swords, itu dikonfirmasi sama letter gitu. Three of Swords itu kamu nggak perlu belajar tarot untuk ngerti, itu adalah energi kekecewaan, patah hati, atau momen-momen itu ya, kayak nggak berjalan seperti maunya kamu. Letter itu komunikasi, terus juga kayak surat perjanjian, kontrak, dokumen-dokumen. Nah, kita lihat tantangannya itu Chariot, lalu dikonfirmasi sama Bouquet. Chariot itu kan harusnya energi momentum, energi progres, energi pergerakan, energi keadaan tuh perlahan-lahan bergerak gitu, atau kayak whoosh gitu ya. Tapi ini posisinya ada di tantangan kamu, dan konfirmasinya adalah Bouquet, pemberian, penawaran, dan posisinya di tantangan kamu. Lagi-lagi aku tekankan ya, skenarionya tadi aku bilang di awal, ketika misalnya skenario yang kamu pikir akan kamu dapat atau gak berjalan seperti maunya kamu, atau berhubungan pekerjaan, misalnya kamu pengen masuk di satu perusahaan, atau kamu kayak lagi approach customer kamu, klien kamu, atau ada proyek bisnis, hal-hal semacam itu. Ini waktunya kamu misalnya kamu renungkan dulu, oke kamu kecewa gitu ya, tapi tenangkan diri kamu, proses emosi kamu, ingat jangan lari dari emosi, karena tema di dasar decknya itu adalah King of Cups. Proses emosi kamu, jangan cari distraksi, tenangkan diri kamu. Kalau udah tenang, kamu evaluasi gitu ya. Oke, yang ini nggak dapat, oke ini nggak berjalan seperti maunya gue, kedepannya gue mau ngapain ya. Kalau misalnya belum tahu, ya udah ngalir aja, karena di sini oracle kamu yang pertama itu adalah new start is coming, awalan yang baru datang gitu ya. Jadi dengan kamu nggak dapat sesuatu, kamu sedang diarahkan ke tempat lain, yang tadi aku bilang, ke tempat dimana mungkin orang-orang lebih apresiasi sama skill kamu, pengetahuan kamu, keunikan kamu, ide-ide kreatif kamu, dibawa ke tempat seperti itu, atau ketemu teman-teman yang baru, atau ketemu tempat kerja yang baru, rekan bisnis yang baru, semua hal baru, atau suatu tempat yang akan membawa keberlimpahan di hidup kamu, hal semacam itu ya. Karena aku selalu bilang ya, ada sesuatu yang unik pada diri kamu, cuman kamu yang punya, skill kamu, ide-ide kamu tuh beda gitu. Jadi kalau satu momen orang berpikir, gak cocok nih sama dia, atau gue gak mau bisnis sama dia, atau skenarionya gak berjalan seperti yang kamu mau, ya udah gitu. Ada kok orang-orang yang bisa apresiasi kamu, ada orang-orang yang bisa melihat keunikan kamu, skill kamu, kapasitas yang kamu bisa berikan. Karena di sini ada tema tentang bersinar gitu ya, ini energinya Leo gitu. Kita nggak bicara Leo sebagai sosok seseorang, tapi lebih kepada bersinar kualitas di dalam diri kamu, bersinar tentang reputasi kamu. Mungkin ini orang nggak bisa lihat sinarnya kamu, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Di sini blessing kamu adalah Three of Pentacles dan Tower gitu. Three of Pentacles itu adalah satu chapter baru berhubungan dengan pekerjaan, kolaborasi, teamwork. Tower itu berbicara tentang institusi, momen mengisolasi diri gitu, entah karena sakit atau karena ingin merenungkan sesuatu. Di atas tuh ada energi Hermit ya. Tadi aku bilang apa yang nggak berhasil gitu, apa yang kamu bisa evaluasi ke depannya untuk lebih baik. Misalnya karena gini, ada part-part juga yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Jadi kita jujur gitu, kalau kita misalnya melakukan kesalahan, kita akuin gitu. Kalau
misalnya kita melakukan hal-hal yang berkualitas, kita akuin juga, seperti itu ya. Terus Three of Pentacles itu juga bisa berbicara orang-orang yang signifikan akan datang di hidup kamu, entah dia menginspirasi kamu untuk bertransformasi atau dia akan berjalan bersama kamu untuk sama-sama bertransformasi. Jadi kembali aku tekankan, kalau misalnya tadi konteksnya pekerjaan, bisnis, atau kerjasama, atau perjanjian apalah itu, semesta sedang membawa kamu ke suatu tempat lain ya. Oke, kita lihat di waktu yang akan datang ada Page of Wands sama Rider. Page of Wands itu selalu vibe-nya energi petualangan, sesuatu yang fun, sesuatu yang excited, komunikasi juga bisa gitu. Rider ini juga kayak tamu, pengunjung, komunikasi juga bisa, sosok yang menarik. Dan ini konteksnya bisa. Jadi kayak di waktu yang akan datang akan ada tawaran yang lebih menarik, kesempatan yang lebih menarik, kerjasama yang lebih menarik, customer, klien yang lebih menarik gitu, peluang bisnis yang lebih menarik, orang-orang yang lebih menarik. Kan tadi aku bilang kalau itu nggak berjalan, semesta membawa kamu ke suatu tempat yang lebih fulfilling, yang lebih abundant, yang lebih bisa apresiasi keberadaan kamu apapun konteksnya ya, entah itu pekerjaan, entah itu konteks hubungan romantis. Lalu yang berikutnya sebagian lagi memang diarahkan untuk apa ya, kamu lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu atau ketemu divine counterpart kamu. Dan yang berikutnya advice-nya adalah Eight of Wands. Gila, ini temanya komunikasi banget sih. Jadi ya aku akan jadinya kayak cuman ngulang-ngulang gitu, komunikasi signifikan banget gitu. Jadi kamu nggak perlu apa ya, nggak perlu mengharapkan kalau misalnya maksa gitu untuk menunggu kabar atau mendapat konfirmasi dari orang-orang yang menurut kamu kayaknya enggak deh gitu. Dan kalau kalau sudah waktunya, karena tadi ada prosesnya dulu, karena waktu ini relatif ya untuk tiap kita, karena ini general reading, jadi timingnya tiap orang akan beda-beda. Yang jelas komunikasi, tema kabar, menunggu kabar, konfirmasi, itu akan signifikan dalam reading kamu, sekitaran kamu nonton reading ini. Terus Eight of Wands ini kan kabar ya, komunikasi, pergerakan, perpindahan, momentum. Momentum child itu bisa anak tuh signifikan dalam reading kamu, bisa jadi juga kayak awalan yang baru. Jadi kayak sesuatu yang signifikan juga bahwa ada sesuatu awal yang baru gitu ya. Karena tadi di awal juga ada kartu yang berbicara new start is coming, awalan baru itu sedang datang, sedang dalam perjalanan menuju kamu. Bisa jadi awalan yang baru membawa kamu berpindah tempat, dalam artian berpindah chapter kehidupan, masuk siklus baru kamu, berpindah tempat di mana ada orang-orang, situasi, rekan bisnis, rekan kerja yang lebih apresiatif sama keberadaan kamu, berpindah tempat, negara, lokasi, pindah rumah. Akhirnya keadaannya tuh bersinergi untuk kamu beneran berpindah lokasi ya. Terus juga kayak ada suatu tema yang signifikan gitu tentang dunia, dalam artian melihat dunia dengan cara yang berbeda, kayak punya perspektif yang berbeda, punya apa ya, momen pencerahan gitu, ada sesuatu yang berubah pada dunia kamu. Terus juga memang dalam artian yang sesungguhnya, kayak tadi aku bilang, entah itu traveling, entah itu pindah lokasi ya, atau kamu akhirnya berhasil mewujudkan kayak mau travel ke negara mana yang selama ini memang kamu ingin kunjungi. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, singkat padat jelas, karena memang temanya udah itu aja. Ini sebuah konfirmasi bahwa ketika kamu nggak dapat sesuatu yang kamu mau, atau kadang nggak berjalan seperti yang kamu mau, ada yang lebih baik datang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, aku rasa segitu aja, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.